Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para orang tua kami, bapak-bapak, hadirin yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita sama-sama diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita taklim bersama. Kita sama-sama berdoa, bermohon kepada Allah mudah-mudahan seluruh amal yang kita lakukan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari ini melanjutkan ujian kita minggu yang lalu berkenaan dengan wakaf. Pada berikutnya ini maka masuk pada yaitu hibah. Al-hibah, hibah itu bermakna tabarruk. Tabarruk ini pemberian. Jadi ada istilah hibah itu pemberian. Jadi yang dikatakan hibah itu pemberian hak milik kepada seseorang tentu dengan menurut sunnah tanpa kemudian mengharapkan imbalan. Nah, itu hibah. Maka hibah ini bisa juga masuk sedekah atau infak sedekah. Orang memberikan sesuatu dengan niatnya mendapatkan pahala kepada Allah, itu juga sedekah. Jadi hibah ini nama lain juga dari sedekah. Atau boleh jadi hadiah. Nah, jadi hibah, hadiah itu juga hampir sama saja. Memberikan sesuatu kepada seorang dengan niat mengapresiasi atau memberikan motivasi, ingin memberikan kegembiraan, itu hadiah, dan semuanya tentunya mendapatkan pahala. Nah, bahkan hadiah itu ketika memberikan kegembiraan kepada orang, jadi disebutkan juga dalam hadis Nabi itu bahwa orang yang senantiasa diberikan ketenangan hati, ketentraman adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Jadi kalau kita seringkali memberikan kegembiraan kepada orang lain atau orang mukmin, nah tentu memberikan kegembiraan itu salah satunya misalnya memberikan hadiah. Bahkan dalam kitab Al-Idah, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa salah satu yang menyebabkan nanti malaikat Israel mencabut nyawa kita itu dengan mudah, artinya tidak dipersulit, manakala idkhalus surur fi qulubil mu'minin, bahwa sering kita memberikan kegembiraan kepada orang. Nah, sebaliknya kata Imam Syafi'i, kalau ada orang sering menyakiti orang, banyak orang disakitinya, entah dengan kata-katanya atau perbuatannya, maka itu nanti malaikat Israel akan mencabut nyawanya dengan cara paksa. Nah, jadi dipersulit kematiannya. Kenapa? Banyak sekali orang tersakiti olehnya, entah itu melalui lidahnya, perbuatannya dan lain sebagainya. Nah, itu hadiah. Nah, maka hibah ini itu dalilnya atau nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan masyru'iyatihi, bahwa hukum syara atau nas yang menjelaskan tentang bolehnya kita memberikan hibah itu. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah
radhiyallahu anhu, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya diridhai oleh Allah anhu baginya, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau mendoakan, tahadu tahabbu. Jadi kata Nabi, tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah, atau hibah tadi, saling memberi hibahlah atau saling memberi hadiahlah. Tahabu, maka kalian itu saling diberikan oleh Allah tentunya kecintaan. Akhirnya saling mencintai. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ja'ahu min akhihi ma'rufun min ghairi israfin wala mas'alatin falyuqbal wala yuradduhu qa'iman wa rizqun saqahullahu ilaih. Demikian juga ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khalid ibnu Adi, dia katakan bahwa Nabi bersabda, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ja'ahu min akhihi, siapa yang datang memberikan kepada saudaranya ma'rufun, entah itu dalam bentuk sedekah atau hibah atau hadiah, min ghairi israfin, dan tidak mengharapkan imbalan, wala mas'alatin, dan dia tidak meminta dikasih tapi diberi, dengan sukarela yang memberi. Falyaqbalhu, maka terimalah. Wala yuraddahu, jangan kemudian menolaknya. Kenapa? Huwa rizqun saqahullahu, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diberi maka kita terima, maka itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kemudian yang memberi itu memang tidak israfin, mengharap imbalan. Nanti kalau pilkada itu Pak, banyak pemberian tapi kayaknya minta imbalan kan, atau bahkan minta KTP itu kan, minta ini, itu mungkin tidak termasuk hadiah karena mengharapkan ini tidak masuk hibah. Jadi tidak mengharapkan imbalan. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika diberikan satu penghargaan, diberikan ini, maka dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terima, karena itu rezeki dari Allah. Yang menggerakkan hati seseorang itu memberi adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang rezekinya hanya melewati dia, melewati tangannya. Makanya karena kita ini masing-masing sudah ditentukan rezeki kita oleh Allah. Nah, termasuk anak-anak kita itu Pak, rezekinya itu sudah ditentukan oleh Allah, hanya saja kadang-kadang memang lewat orang tua atau lewat yang lain, sudah ditentukan oleh Allah rezekinya. Kemudian syaratnya ketika memberi hibah itu mesti kemudian wa tasihhu hibati bil ijabi wal qabuli. Jadi hibah itu ketika memberi hibah sah atau sebaiknya itu adalah hibah itu diberikan dengan cara ijab kabul. Saya berikan sesuatu, saya kasih hadiah, saya hibahkan ini sesuatu, sehingga berpindah tangan benda itu. Jadi mesti berbentuk benda, maka ada syarat-syaratnya. Jadi syarat-syarat orang yang menghibah atau yang memberikan benda hak miliknya, yaitu syaratnya adalah memang ada pemberi hibah, kemudian ada benda yang dihibahkan, kemudian ada penerima hibah. Ada penerima hibah. Nah, maka syaratnya orang itu yang memberi hibah itu, satu, ayyakuna malikal lil mauhub. Mesti orang yang memberi hibah itu adalah
atau memberikan sesuatu memang memiliki benda itu memang punya dia. Jadi bukan punya orang dihibahkan, bukan punya orang, tapi miliknya sendiri, bukan milik keluarganya, tapi ini memang miliknya. Kemudian Allah yakunu mahjuran alaih, kemudian tidak ada memang yang menghalangi dia menghibah, memberikan hibah. Kadang-kadang ada misalnya harta bersama, nah itu harus memang sepakat, gitu kan. Jadi bukan milik bersama, milik dia, tidak ada yang menghijab, tidak ada yang menghalangi untuk dia memberi. Jadi kalau dia memberi, itu memang haknya. Jadi misalnya kalau suami memberi, jangan-jangan situ ada hak istri. Maka dalam dalam hukum kompilasi hukum Islam itu akan ada sekarang itu istilah gonogini, kan. Jadi setelah dia menikah, maka harta yang diperoleh setelah dia menikah itu dianggap harta gonogini, harta bersama. Jadi tidak boleh seenaknya suami memberikan atau menghibahkan, karena ada andil istri situ. Memang istri tidak kerja secara secara zahir untuk mendapatkan harta itu, tapi mungkin pelayanannya, kemudian mengurusi suaminya sehingga dia bisa bekerja dengan baik, maka dihukumi harta gonogini. Maka harta seperti itu mesti sepakat untuk kemudian diberikan. Jadi tidak ada penghalang. Ayyakuna balighan, orang yang menghibahkan sesuatu itu mesti dia dewasa, balik. Jadi kalau dia akalnya tidak terlalu sempurna, maka tidak dianggap kemudian sah hibahnya. Ada kadang-kadang orang, kadang-kadang normal, kadang-kadang tidak normal, maka tidak dihukumi. Nah, itu sebabnya anak kecil hibahnya tidak dihukumi sah oleh jumhur ulama, karena dianggap masih kurang akalnya. Kemudian ayyakuna mukhtaran. Nah, kemudian orang yang menghibahkan sesuatu itu maka tidak dipaksa, tidak diancam. Karena ada juga orang memberi itu karena diancam, kan. Nah, kalau dia memberi sesuatu karena diancam, maka dihukumi tidak sah hibahnya. Tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, tidak ada rasa takut. Memang dia memang ikhlas. Jadi tidak ada tekanan-tekanan, dia ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian syurutul mauhub lahu. Nah, kemudian syarat orang yang menerima hibah, ada syaratnya. Ayyakuna mawjudan hakikahu. Jadi memang ada orangnya. Jadi untuk menerima hibah itu ada orangnya. Jadi tidak boleh memberi hibah kepada yang tidak jelas. Saya memberi sesuatu kepada orang yang tidak jelas, tidak boleh. Saya memberi saudara saya yang ada di Papua sana, tidak jelas itu, Pak. Siapa saudara yang di Papua itu, kalaupun tahu namanya, entah masih hidup atau sudah meninggal, tidak jelas. Mesti jelas orangnya, ada orangnya. Jadi mesti orangnya itu bisa nampak, bisa dilihat orangnya. Kemudian berikutnya adalah tidak boleh kemudian tadi, karena harus jelas, tidak boleh menghibahkan sesuatu kepada, misalnya ini disebutkan misalnya janin. Saya ini nanti saya hibahkan kepada janin yang ada dalam kandungan itu, belum jelas itu, tidak jelas. Kemudian syurutul mauhub, benda yang dihibahkan itu ada pula syaratnya. Apa syaratnya? Ayyakuna mawjudan hakikahu. Benar-benar ada benda itu, jelas bisa nampak,
maka tidak boleh dalam bentuk jasa kan, tapi adalah dalam bentuk benda memang yang namanya hibah itu. Ayyakuna malan, kemudian yang harta itu atau benda yang dihibahkan itu memang harta yang yang bernilai, mutaqawwiman, bernilai, punya nilai. Jadi kalau tidak ada harganya, benda sia-sia tidak boleh dihibahkan. Tapi dia punya nilai masih ini. Kadang-kadang kita itu Pak memberi sesuatu karena sudah tidak kita butuhkan, sudah kita buang, baru kita kasih orang. Meskipun memang banyak yang butuh, kadang-kadang masih ada yang butuh. Maka kalau memberi seperti itu mesti kita kasih tahu, ini tidak layak lagi Pak kan? Tapi karena dia butuh kita kasih lah kan? Ada juga misalnya pakaian-pakaian, kalau ada kebakaran sering ada orang mengumpulkan pakaian-pakaian bekas. Kadang-kadang pakaian itu memang sudah tidak layak ini, maka kita kasihlah yang mungkin agak layak. Karena kita bukan yang kita yang ini, tapi memang dibutuhkan, diminta. Kemudian benda yang dihibahkan itu yaitu ayyakuna mamlukan fi nafsihi, memang dapat dimiliki bendanya itu. Jadi tidak boleh saya menghibahkan Pak, misalnya ada burung saya lepas, itu saya hibahkan burung saya itu, tangkaplah. Tidak jelas tuh. Jadi tidak boleh menghibahkan yang tidak jelas. Di sini sebutkan bahwa fala tasihhu hibatul ma, tidak boleh menghibahkan air. Itu air itu saya hibahkan tuh di sungai sana tuh. Itu milik Tuhan kan. Jadi al-ma'u fin nahri, air yang di sungai. Walas samaka fil bahri, tidak boleh menghibahkan ikan yang di laut. Pokoknya di laut tuh saya hibahkan ikannya. Tidak jelas. Walat tayru fil hawa, burung yang di udara tidak boleh. Tidak jelas. Kemudian Allah yakunu muttasilan, bahwa benda yang dihibahkan itu tidak ada terpisah, ya, muttasilan, terpisah dengan yang tempat yang kita hibahkan. Misalnya saya menghibahkan ruko Pak, rumah toko. Yang saya hibahkan tuh rumahnya, tanahnya tidak. Itu tidak boleh. Maka kalau menghibahkan dalam bentuk misalnya rumah, sama tanahnya, karena tidak bisa diangkat ruko itu Pak kan. Kecuali mungkin rumah kayu Pak kan, kalau kita lihat seperti di mana tuh, di Kalimantan, orang itu Pak rumah itu bisa diangkat karena memang rumah panggung. Itu dipasang bambu, itu ramai-ramai satu kampung itu diundang ngangkat rumah, mindahkan rumah. Kalau seperti itu bisa, tapi kalau sudah dalam bentuk melekat di tanah itu tidak bisa dihibahkan. Atau menghibahkan misalnya pohon yang ada di tanah itu, saya hibahkan pohon itu, pohonnya saja, tanahnya tidak. Susah diangkat Pak lah, besar pohonnya, pohon mangga dihibahkan, bagaimana orang itu mindahkan? Karena yang namanya hibah itu bisa diangkat, bisa berpindah, berpindah tangan ya, secara milik ini. Kemudian yang banyak dihibahkan adalah itu dalam bentuk memang seperti tanah, ya. Tanah. Maka kalau dia dalam bentuk tanah, itu mesti kemudian jelas betul tanah itu tidak bersengketa, tidak ada surat katakanlah sertifikatnya berganda. Kalau di kota ini banyak Pak, sertifikatnya berganda. Sudah terbit sertifikatnya, ternyata ada yang pemiliknya pakai surat segel yang lama itu Pak. Jadi berarti tanah diterobos itu kan. Itu juga ini mesti jelas betul berkenaan dengan ini. Kemudian benda yang dihibahkan itu boleh kepada anak, kepada saudara, atau kepada orang lain.
Nah, di sini ada hadis disebutkan Nabi berkenaan dengan menghibahkan kepada anak atau keturunan. Ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam suwu baina auladikum fil atiyah walau kuntum mufaddalan ahadan lafaddaltul nisa. Nah, ini kata Nabi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita menghibahkan sesuatu, maka hibahkanlah dengan menghibahkan dengan sama rata. Kalau misalnya sama anak diberikan kepada anak-anak itu, kata Nabi, itu secara merata, jangan ada yang banyak, ada yang tidak. Nah, ini hadis Nabi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suwu baina auladikum, jadi berikanlah kepada anak-anakmu itu fil atiyah, dalam bentuk hibah atau sedekah, itu sama. Nah, sama artinya secara nilai, secara mungkin luas. Nah, meskipun tidak sama persis. Nah, karena ada kadang-kadang anak itu protes, Pak, karena mencolok betul pemberian itu kan. Nah, karena dia anak bungsu, disayang betul, banyak dapat. Yang tua enggak kan. Alasannya yang tua itu banyak betul biaya dikeluarkan. Nah, sehingga muncul ini perselisihan di antara saudara itu. Maka ini untuk kita orang tua bahwa mesti kita berbuat adil. Nah, meskipun sesungguhnya milik kita itu terserah kita kan. Nah, bahkan anak itu milik kita. Nah, tetapi untuk tidak menimbulkan persoalan terhadap anak-anak itu, maka diberikan secara adil, dalam artian tidak berlebih-lebihan antara satu dengan anak yang satu dengan anak yang lain, atau dengan saudara-saudaranya. Kata Nabi, walau kuntu mufaddalan ahadan lafaddalna nisa. Kata Nabi, seandainya boleh berlebih-lebih itu antara anak satu yang dengan anak yang lain, atau bersaudara itu boleh dilebihkan, maka tentu kata Nabi, faddaltu, saya akan melebihkan anak perempuan. Artinya akan saya lebihkan banyak gitu kan. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita seperti itu. Karena memang banyak ulama itu menyarankan, Pak, berkenaan dengan misalnya kita punya harta orang tua, itu bagus dihibahkan di masa kita hidup. Nah, karena kalau sudah kita meninggal namanya waris. Kalau kita masih hidup namanya hibah. Nah, kadang-kadang ada anak enggak tahu diri, Pak, kan. Orang tuanya masih hidup minta warisan, kasih saya warisan, Pak, katanya. Masih hidup orang tuanya sudah anggap mati kan. Nah, nanti warisan itu ada setelah yang punya harta itu meninggal, namanya waris. Jadi kalau masih hidup orang tua minta hibah kan. Nah, saya minta hibah, Pak, tanah sekian. Jangan minta waris. Itu sama dengan mendoakan orang tua cepat mati kan. Nah, mati aja cepat, Pak, saya dapat waris kan. Nah, maka banyak kemudian menyarankan ulama seperti itu. Nah, kenapa kadang-kadang setelah kemudian yang punya harta itu meninggal, itu justru kemudian banyak masalah timbul kan, permasalahan. Bisa nanti harta warisan berkenaan dengan posisi tempatnya, bisa dengan nilainya, bisa dengan jumlahnya bermasalah. Nah, sehingga untuk mencari aman dijual semua baru bagi rata misalnya, atau bagi sesuai dengan ilmu faraid. Nah, sehingga kalau kita masih hidup boleh kita hibahkan, Pak, kan. Pokoknya berapa anak kita hibahkan. Meskipun hibah itu berjangka. Hibah itu artinya berjangka itu pokoknya saya suka kasih nih si A ini, si B ini, si C ini. Nah, nanti setelah kemudian saya meninggal langsung menjadi hak milik gitu kan. Nah, itu masih hidup dihibahkan bendanya, tetapi belum dalam bentuk penguasaan. Nah, itu bagus seperti itu. Tapi itu tadi bahwa kata Nabi, sawwu baina auladikum, kalau bisa sama rata gitu kan, meskipun tidak persis, supaya kemudian tidak menimbulkan persoalan.
Kalau sudah dibagi begitu, meskipun tidak seperti apa namanya, tidak sesuai dengan ilmu faraid, tidak ada masalah, karena pemberian namanya. Maka kalau kita ingin anak-anak kita sama rata dapat seperti itu Pak, karena perempuan itu kan hanya dapat satu, laki-laki dapat dua, ya kan? Kalau sudah menjadi waris nanti, mesti perempuan dapat satu, laki-laki dapat dua. Tapi ketika masih kita hidup orang tua kemudian kita hibahkan, boleh sama rata, ya kan? Sama-sama luasnya, sama-sama apa namanya, besarnya dikasih. Nah, itu karena kita masih hidup, gitu. Tapi kalau kita sudah meninggal, maka mesti berlaku hukum faraid. Hukum faraid. Laki-laki dua, perempuan satu. Jadi tidak boleh antara ini itu langsung kita bagi rata saja. Nah, maka dalam hukum faraid itu mesti, kalaupun mau dibagi rata nanti mesti dibagi secara hukum faraid. Nah, sehingga masing-masing tahu, oh hak saya cuma sekian, oh hak saya cuma sekian. Kalau sudah tahu semua haknya, maka boleh dibagi rata. Nah, dengan catatan bahwa yang nanti dapat dua itu dia menghibahkan namanya. Saya ada adik perempuan misalnya, maka saya hibahkan kepada adik perempuan saya, karena kasihan dia cuma dapat satu. Nah, dibagi rata saja. Maka istilahnya dia menghibahkan haknya kepada adiknya atau kakaknya yang perempuan. Nah, tidak boleh Pak, perempuan itu ngotot kan? Oh pokoknya saya tidak mau, harus bagi rata. Nah, kalau mau bagi rata maka minta keikhlasan dari yang punya hak, gitu kan? Nah, kalau dia royto, tidak mengapa, gitu kan? Nah itu penting, bagusnya Pak ketika kita masih hidup. Nah, karena kalau kita sudah meninggal banyak ininya Pak, banyak hantunya. Kadang-kadang yang tidak ada andil di situ ikut ngomong, ipar ikut ngomong, menantu ikut ngomong, oh banyak ya Pak, nyucuk-nyucuk dia kan. Nah, sehingga bersengketa lah antara adik dengan kakak kadang-kadang. Nah itu, jadi maka itu disebutkan Rasulullah SAW. Kemudian ar-ruju'u fil hibah. Nah, kemudian tidak boleh sesuatu yang sudah dihibahkan diambil kembali. Nah, dulu kan banyak itu cerita Pak kan. Dulu tidak ada harganya tanah di sini. Nah, dikasih pun mikir orang ngambil, ya kan? Masih hutan, kan? Setelah kemudian lama berkembang, datang dia minta kan. Dulu apa namanya, dikasih kan, dikelola lah jadi ini. Meninggal yang ngasih itu, orang tuanya meninggal, datang anaknya. Ini punya bapak saya katanya kan. Minta kembali, tidak boleh. Apa kata Nabi SAW? Dari hadis Ibnu Abbas, Ibnu Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la yahillah li rajulin an yu'tiya atiyatan aw yahbu hibatan fayarji'u fiha illal walidi fiha yu'til walada. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal seseorang itu yang telah memberikan, baik itu dalam bentuk hadiah, dalam bentuk hibah atau sedekah, atiyatan pemberiannya itu atau hibahnya itu, farji'u fiha, dia memintanya kembali. Sudah dikasih, minta apa namanya, dimintanya kembali. Kenalah harganya naik. Kemarin saya kasih semua separuh, baik saya kasih katanya kan, dimintanya separuh. Illal walidi. Kecuali yang boleh minta, jadi ada pengecualian. Ada yang boleh ngambil yang sudah diberikan. Siapa itu? Yaitu al-walid, bapak. Orang tua ngasih anaknya Pak, lama-lama dimintanya bapaknya, kasih saya ini kan. Itu boleh kan? Apa kata Nabi? Karena anak itu pun punya bapaknya, ya kan? Harta dan anaknya itu punya bapaknya. Tentu seorang ayah pun harus ini kan, bijaksana. Jangan sudah dikasih ini diambil semua kan. Kalaupun diambil mungkin separuh kan, boleh dia. Jadi ilal walidi fiha yu'ti waladahu. Kecuali pemberian hibah yang diberikan seorang orang tua kepada anaknya, itu boleh saja dia mintanya kembali.
mengambilnya kembali. Tapi kalau orang lain maka tidak boleh. Apa kata Nabi? Wa mathalul ladzi yu'til 'atiyata tsumma yarji'u fiha kamathalil kalbi ya'kulu fa iza shib'a qa'a thumma 'ada fi ki'ati. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang memberi sesuatu dalam bentuk hibah atau hadiah, kemudian dimintanya kembali pemberiannya itu, tsumma yarji'u, dimintanya kembali, maka kata Nabi kamathalil kalbi, kata Nabi itu persis anjing, Pak. Kenapa anjing itu kata Nabi? Ya'kulu, jadi anjing itu makan, fa iza shib'a, dia muntah. Kenyang betul anjing itu, muntah dia. Maka anjing itu, Pak, mungkin sering kita lihat, Pak, saya pernah menyaksikan tuh anjing itu kalau muntah itu memang dimakannya, muntahnya kembali, Pak. Saking sayangnya dengan apa yang sudah dimakan itu, dimakannya kembali. Maka kata Nabi, kalau ada orang maka qa'atu ma'ada fi fi'ati, dia persis dengan anjing, katanya dia muntah, kena kenyangan dia muntah, maka muntahnya dimakannya kembali. Begitulah perumpamaan diberikan Nabi kepada orang yang sudah menghibahkan, menghadiahkan, diminta kembali. Makanya itu perlunya untuk saat sekarang ini, Pak, memang ada hitam di atas putih kan, ada surat menyurat. Karena jangankan pemberian biasa, Pak, pemberian dalam bentuk wakaf pun sekarang banyak digugat, ya kan? Ahli warisnya meninggal bapaknya, mana buktinya, katanya bapak aku ngasih, dimintanya letak bangun masjid kan. Terpaksa masjid itu, Pak, beli kan, padahal bapaknya. Itu sama dengan mengganggu orang tua kita dalam kubur itu. Jadi tersiksa orang tua itu ketika sudah ada sesuatu yang sudah diwakafkan, diberikan, kemudian anaknya menggugatnya. Banyak kejadian, Pak, di Jambi ini pun ada, ya kan? Bagi tempat-tempat seperti kota-kota besar itu, Pak, sudah dihibahkan, sudah diwakafkan, diungkit kembali oleh ahli warisnya. Kalau bukan anaknya, cucunya, ini punya kakek saya, katanya, diungkitnya kembali, padahal sudah diwakafkan. Yang kita bahas kemarin, wakaf itu sudah dalam mazhab Syafi'i, wakaf itu sudah punya Allah gitu kan, tidak bisa digugat lagi, hanya ada yang mengurusi gitu. Barangkali ini, Pak, yang kita baca berkenaan dengan ini, hibah atau hadiah. Hibah atau hadiah. Silakan, Pak, mungkin ada mau ditanyakan berkenaan dengan atau hal-hal lain. Persilakan para bapak, mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau diskusikan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, berkaitan masalah orang tua kita sudah meninggal dunia, dua-duanya jatuhnya apabila harta itu namanya harta waris. Orang tua sudah meninggal dunia. Yang kami tanyakan, Pak Ustadz, apakah harta waris ini harus dijual? Misalnya rumah, ya kan? Bahwasanya orang tua itu tadi meninggalkan anak-anaknya, ya kan? Ada anaknya yang mampu dan ada anaknya yang tidak mampu, ya kan? Pernah suatu ketika saya juga mengalami peninggalan orang tua itu kalau bisa diserahkan kepada anak yang tidak mampu, ya kan, biar sekolahnya dekat gitu kan. Tapi karena prinsip daripada hukum Islam ini, harta waris itu harus dijual, dibagi rata, sehingga dampaknya sekarang, dampak sosial ini tadi, rumahnya itu udah jauh-jauh. Tadinya tengah kota, naik mobil sebentar ke pasar, sekolahnya deket, tapi dampak sosialnya sekarang baru terasa. Apa yang saya sampaikan itu supaya tanah orang tua itu, rumah orang tua jangan dijual.
Tapi ambisi semua harus dijual bagi waris katanya kan begitu. Tapi belakangan betul dampak sosial. Nah ini juga saya perhatikan suatu kampung itu tempat saya kecil itu juga Pak Ustadz seperti itu semua. Ya jadi kampung itu tadinya mayoritas Muslim sekarang bisa dihitung. Itu yang sedihnya gitu, yang sedih. Nah ini Pak Ustadz apakah memang harta waris ini harus dijual bagi rata sesuai dengan aturan pembagian atau memang boleh untuk dipertahankan? Mungkin kalau di Sumatera Barat itu ada rumah tua gitu kan yang ditinggal itu mungkin dari saudara yang tidak mampu. Nah ini yang kita perhatikan Pak Ustadz dampak sosial sehingga kampung itu mayoritasnya tadi Muslim sekarang tidak ada lagi karena dijual. Dan tentunya Pak Ustadz kalau ini terus dilakukan aturan ini yang harus harta waris ini dijual, memang nanti posisi kita terjepit. Kenapa? Saya perhatikan itu untuk mencari tanah saja sekarang udah mahal. Dan untuk pinggiran kota saja ini sudah tanaman-tanaman perkebunan sawit. Sudah yang kerjasamanya kepada pemerintah daerah mungkin yang 50 tahun itu kan, berapa tahun, sehingga masyarakat untuk mencari tanah untuk tempat bikin rumah untuk tempat kehidupannya ini agak sulit. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Jadi harta waris ini Pak, jadi setelah kemudian dibagi memang menjadi hak kita lah kan, hak kita. Pertanyaannya boleh tidak saya jual karena sudah dapat harta waris? Maka dalam hukum fikih itu boleh Pak kan, boleh dijual. Hanya saja Pak sering kali memang orang tua kita itu sebelum dia meninggal dia berwasiat. Jadi wasiatnya itu nanti harta itu jangan kau jual kan? Nah, silakanlah bagi, jangan kau jual. Kalaupun ada terpaksa kemudian karena mungkin itu di ekonomi memang sangat susah, maka yang membeli itu adalah saudaranya. Saking orang tua kita dulu itu tidak mau memang dijual lah untuk Pak kan. Nah, tapi secara hukum fikihnya, hukum syariatnya boleh dijual. Nah, tapi itu tadi kata Pak Haji itu memang ada risiko untuk saat sekarang ini ketika kita menjual itu ternyata bukan orang kita yang beli, tapi orang lain kan, bahkan dari luar negeri kan, atas nama kadang-kadang orang pribumi. Nah, sehingga ini apa namanya itu bermasalah nanti di masa depan kan, sehingga kita seperti numpang. Di Jakarta itu Pak kan tanah Betawi itu memang suku aslinya Betawi Pak kan. Nah itu di Jakarta itu secara umum tuh kalaupun ada orang Betawi mungkin sekian sedikit sekali, banyaklah kemudian dia berpindah karena dijual tadi itu, harta waris dijual, dibeli dengan mahal. Siapa pembeli? Orang-orang yang dari luar gitu kan. Nah, sehingga tidak ada lagi ini. Nah, maka dampaknya nanti kita ini numpang akhirnya di tempat ini kan. Nah itu hukum aslinya seperti itu Pak. Nah, maka itu tadi bahwa kalau seperti rumah misalnya, nah itu memang berisiko Pak. Rumah itu kalau dibagi kan susah baginya kan, susah baginya. Satu rumah anaknya misalnya 5, mau dipetak-petak agak repot gitu kan, sehingga mesti mungkin ada yang menjual sama saudaranya kan, mungkin satu saja yang punya, tapi dengan dibeli, mungkin itu lebih aman seperti itu. Tapi kalau dijual total itu tadi ini bilang Pak Haji yang beli bukan orang kita. Nah, dijual dibagi hasilnya. Dan kalau memang untuk adilnya Pak kan pembagian seperti itu memang dalam bentuk uang kan. Nah, kemudian apakah dibagi rata? Tidak bisa Pak, dibagi rata dalam hukum faraid tidak bisa. Nah, mesti kemudian dibagi sesuai dengan hukum faraid itu, kecuali nanti antara adin tadi itu bahwa sudah rela sama rela, kata yang punya hak 2, saya pokoknya hibahkanlah saja sebagian, pokoknya kita bagi rata saja. Nah itu boleh bagi rata. Nah makanya kalau kita lihat Pak seperti yang disinggung tadi Pak Haji itu di Minangkabau ya, nah itu rumah tua itu leluhur itu tidak boleh dijual kan. Nah,
Sehingga tidak ada yang menguasai sampai hari ini. Dia kemanapun dia merantau, kalau dia pulang ada rumah buyutnya, rumah kakek neneknya, kakeknya kan, masih bisa dia masih waris bersama. Maka mungkin ketika ada seperti itu bagus kita mungkin sarankan bahwa kalau itu bentuk rumah, ada kekhawatiran ke depan itu nanti kalau kita jual dampak sosialnya bermasalah, maka mungkin kita sewakan saja, nanti hasilnya bagi bersama, ya kan? Bagi bersama hasilnya kan, itu lebih aman mungkin Pak, sehingga harta warisan itu selalu kita kenang kan, oh ini punya ayah dulu, punya bapak dulu, orang tua kan, sampai nanti cucu-cucunya. Mungkin itulah mungkin salah satu kemudian kenapa orang-orang tua itu sering berwasiat jangan kau jual katanya kan. Karena orang tua kita tuh Pak tidak suka menjual, dia nambah terus kan, jangan kau jual katanya, cari tambahan-tambahan. Kita yang pemilik yang menerima waris kita jual Pak, habis kan, habis, sehingga tidak ada lagi kenang-kenangan dari orang tua itu kan. Dan berkenaan dengan harta waris memang ulama-ulama itu Pak berwasiat bahwa jangan kemudian memang di situ ada tamak kan berkenaan dengan harta waris, karena tidak ada satupun yang sampai hari ini menurut ulama yang tamak terhadap harta waris kecuali habis. Malah yang tadinya miskin yang sedikit dia dapat itu yang bertahan hartanya, tapi yang ambil banyak itu karena kerakusannya maka hancur habis Pak, sampai anak keturunannya pun nanti bermasalah karena dia memakan hak saudaranya. Nah itu anunya Pak, maka pernah saya singgung itu memang yang namanya harta waris itu kalau ulama-ulama fikih itu Pak mesti dibagi cepat. Kenapa harus dibagi cepat? Karena kita ada kekhawatiran nanti kita memakan harta saudara kita, maka menjadi sesuatu yang haram. Mesti dibagi cepat. Jadi saya kira itu Pak Haji memang nampak betul itu dampak sosialnya ketika ini kan, dijual, apalagi di tempat-tempat strategis, maka itu tadi kita berpindahlah ke pelosok-pelosok, ke pinggiran kan, sehingga kita tidak ada lagi akses untuk di kota itu kan, tidak ada tempat lagi, lah habis semua kan. Jadi semua Pak seperti itu dimanapun kan, karena orang luar itu berani beli mahal kan. Bayangkan katanya Pak Singapura banyak beli, seperti katanya di beberapa daerah di Riau itu yang pemilik walet itu memang namanya orang kita, tapi yang punya itu orang luar, ya kan? Karena kalau orang luar kan susah beli, tapi di atas nama orang kita. Orang kita ini kalau dikasih duit Pak agak hijau matanya memang kan. Biarlah orang lain kan. Sehingga kita khawatir negara kita yang terjual banyak kan. Makanya Pak siapa kemarin itu Pak cerita datang orang itu katanya di Depok itu sudah 75% Pak punya orang asing kan. Depok itu wali kota tuh Pak kan. Kota besar, di situ ada UI, di situ ada Universitas Pancasila, luar biasa tuh Pak kan. 25% saja milik pribumi Pak kan. Apa ndak ini Pak? Ndak habis kan. Kalau semua kota begitu Pak, habislah kan? Siapa yang beri akses itu? Orang-orang kita lah kan, orang-orang kita Pak kan. Bahkan pejabat-pejabat kita yang ngasih ini kan, karena surat menyuratnya itu lewat itu semua kan. Tapi ini Pak, maka ada beberapa tempat seperti otorita atau Pak kan, ini kan seperti di Singapura nyewa saja orang Pak kan, ada sampai 20 tahun 30 tahun. Di Batam kan diperlakukan juga dulu Pak kan. Tapi terakhir ini saya ada saudara sana Pak, sudah jadi hak milik juga banyak kan, diperjualbelikan. Padahal dulu awalnya Batam itu dibuat otorita itu Pak, itu tadi bahwa tidak ada tanahnya itu boleh dijual, maka hak pakai saja. Nanti setelah 20 tahun dipakai diperpanjang lagi, sehingga tidak hilang itu Pak kan. Malaysia, Singapura kita baca seperti itu Pak kan. Tanahnya tidak dimiliki orang. Kalau kita memang pokoknya habis Pak sertifikatnya sama dia Pak. Maka kalau dia ini, maka banyak pengamat-pengamat memperkirakan, kita khawatir beberapa puluh tahun ke depan itu nanti kita ini jadi numpang seperti di Palestina Pak kan. Palestina itu
Orang Palestina itu kan tanahnya asli, Pak. Datang Israel. Nah, numpang kan. Nah, sekarang jadi ini kan, mau dikuasainya. Nah, kita khawatir itu, Pak, kan. Nah, target mereka seperti itu. Nah, maka ini tentu kesadaran kita lah, dan tentu memang besar andil pemerintah untuk kemudian mengupayakan itu, kan. Supaya tidak berpindah tangan, kan. Bahkan isu-isu sekarang itu, Pak, kita kan di Indonesia banyak betul pulau-pulau. Banyak katanya pulau-pulau di Indonesia ini, Pak. Nah, tidak lagi di Pulau Ambon sana, kan. Nah, bahkan heboh kemarin tuh di Pulau Seribu itu juga. Ada sudah ini kan, yang ngelola tuh orang ini kan. Nah, dijual, siapa yang jual? Tidak mungkin lah orang biasa yang jual itu, Pak. Rakyat biasa yang jual pulau kan. Nah, pasti itu ada ini mafia di situ. Dikelola, dikembangkan, ada sertifikatnya, tidak bisa lagi kita berkutik, Pak, kan. Undang-undang kita mengatur hak milik itu kan. Nah, saya kira itu, Pak. Jadi mohon maaf kalau apa yang ditanyakan tidak tersampaikan semua. Yang jelas itu tadi, betullah kata Pak Haji itu di mana-mana memang seperti itu. Maka bagaimana kita ini yang mendapat harta waris, kalau saya katakan tadi itu bagus kalau kita sepakat dengan saudara kita itu, pokoknya jangan dijual kepada orang lain, apalagi orang lain dalam artian orang asing gitu kan. Nah, kalaupun ada saudara kita, keluarga kita yang ini, nah, syukur-syukur yang dibilang Pak Haji tadi, ada yang kaya di antara bersaudara itu, maka itu saja yang beli kan. Yang miskin, yang agak tadi miskin, nah, jual saja sama saudaranya kan. Nah, karena memang butuh uang. Nah, karena pada hakikatnya waris itu boleh dijual, boleh dijual. Nah, maka tidak boleh juga kita ini, Pak, misalnya mau orang itu berwasiat, pokoknya selamanya tidak boleh kau jual waris itu nanti kalau saya sudah meninggal. Nah, tidak boleh begitu, Pak. Kalaupun terjadi wasiat seperti itu, boleh dilanggar itu, boleh dilanggar karena tidak ada dalam nas menganjurkan begitu. Nah, yang namanya sudah hak kita itu boleh kita ini kan, sudah menjadi hak milik kita. Nah, cuma karena kadang-kadang kita ingin menghormati, mengenang orang tua, tidak kita jual. Nah, sehingga menjadi kenangan sampai cucu-cucu kita, ini rumah kakek dulu, ini rumah. Itu bagus juga, Pak, kan. Nah, maka yang punya saudara lebih hartanya, nah, kasihlah kepada saudara yang ini supaya harta itu tidak berpindah. Kalau sudah berpindah, tadi bilang Pak Haji, tidak ada lagi orang lain semua kan. Nah, orang kita tidak ada lagi, orang asing semua. Barangkali itu, Pak, mungkin kalau masih ada waktu, Pak. 5 menit lagi jam 6. Silakan pada Bapak, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Pak Ustaz. Nah, ini macam mana kalau kita diundang oleh tangga ataupun kawan kita, kan ada itu misalnya ada orang meninggal, kita mau datang, sudah itu kita menghadiahkan doa kita ini untuk yang meninggal ataupun yang lain misalnya. Nah, kan kita hadiah itu kan spontanitas, tapi ini melalui permintaan gitu. Salah satunya macam kita tajak ke rumah kawan rame-rame, tuan rumah minta doakan supaya yang meninggal ini, yang kita baca itu kita hadiahkan untuk yang meninggal. Itu kan melalui permintaan, tidak spontanitas melalui diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih. Jadi kalau ada yang meninggal, kadang rekan kerja dan lain sebagainya atau tetangga, itu sudah kalau mustautin orangnya tinggal memang di ini, nah, biasa sudah menjadi tradisi tempat kita datang ramai-ramai mendoakan, bahkan ada pula kita itu tradisi bawa beras,
ibu-ibu, kalau laki-laki biasa ada ini kan. Tapi kalau misalnya mungkin bukan tempat kita jauh, mungkin rekan kerja kita patungan kan, patungan mungkin ini ngasih ini semacam hadiah atau pemberian untuk kemudian mungkin digunakan untuk baca doa selamat atau tahlil dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang memang minta Pak kan, minta di ini. Jadi kalau semacam doa itu Pak, doa itu disebutkan dalam hadis itu sedekah gitu kan. Jadi kalau minta didoakan itu kita bersedekah kepada orang yang kemalangan meninggal, diminta bacakan Yasin Pak ini. Nah, itu sah-sah saja. Tapi bukan dalam artian hibah gitu kan. Nah, tapi bersedekah. Nah, bahkan kita memang dianjurkan mendoakan kepada sama kita muslim gitu kan. Nah, jadi kalau dia minta, tidak ada persoalan Pak kalau dalam bentuk hal tadi itu diminta didoakan, ramai-ramai kita mendoakan, bacakan surah Yasin, tahlil dan lain sebagainya. Nah, kalau dia kemudian ngasih sesuatu bentuk uang, biasanya inisiatif kita lah Pak kan, kumpul ini dan itu mesti jangan rasa terpaksa, kita mesti ikhlas saja kan. Maka bagusnya tidak boleh tentukan pokoknya satu orang sekian gitu kan. Nah, yang namanya kita bersedekah berinfak itu tidak ditentukan Pak kan, berapa keikhlasan seseorang. Kalau dipatok mungkin 20.000 kan, mungkin ada yang mau 100.000 kan, atau mungkin ada yang cuma 10.000 sanggupnya ya. Nah itu apa namanya, supaya betul-betul menjadi hal yang ikhlas gitu Pak kan. Nah, karena bagaimanapun nanti uang itu mungkin digunakan untuk ngasih makan orang kan, terpaksa nanti maka jadi masalah. Maka itu juga sering kita sampaikan itu Pak, berkenaan dengan yang pernah Bapak menyinggung tadi, kematian itu. Jadi ada kalau kita tradisi 3 hari, 7 hari, meskipun secara hukum syariah oleh ulama itu bukan sesuatu yang sifatnya bid'ah haram kan, tapi hasanah kan, karena mendoakan. Nah, tetapi yang kita rasakan itu banyak saudara-saudara kita Pak yang kemalangan meninggal itu memang secara ekonomi susah, sehingga karena dia ingin mengikuti 3 hari 7 hari itu dipaksanya Pak. Nah, datang ke toko minta pinjam dulu kan, sehingga apa yang disuguhkan semua itu hutang Pak. Nah, bermasalah itu kan, bermasalah. Nah, sehingga itu tadi bahwa perlu kita sarankan mereka jangan dipaksa. Kalau ada air putih saja. Kalau kemudian ini sehari saja, 1 malam saja, jangan sampai 7 hari kemudian ini. Kalau di ada juga tradisi di kami itu Pak, itu potong kerbau tuh dianggap kurang ini kalau tidak potong kerbau kan. Nah, itu yang masalah tuh Pak ya. Jadi orang meninggal tuh sampai 7 hari itu potong kerbau. Berapa harga kerbau itu? 18 juta Pak. Nah, ekonomi susah, minjamlah ya, kalau perlu jual sawah, jual tanah gitu kan. Nah, jadi saya kira itu Pak sifatnya yang seperti itu. Jadi mungkin memang sifatnya tradisi, tapi ketika kemudian kita sikapi dengan ini, maka tetap kita anukan kepada hukum syariat. Artinya jangan sampai kita terpaksa ketika ada orang meninggal, karena pada hakikatnya orang meninggal kan dianjurkan bertakziah. Bertakziah itu kalau kita lihat dalam nas itu memang dianjurkan 3 hari kan, menghibur. Nah, maka ada kelompok-kelompok itu Pak, kalau ada orang meninggal dia ceramah kan. 3 hari itu ceramah, ngasih pesan-pesan tentang bahwa semua kita yang mati, mengingatkan yang hidup itu supaya kita mencontoh, mengambil iktibar dalam kematian itu. Bahkan dia bawa makanan kan. Tapi kalau dia mampu Pak, yang meninggal ini ada anaknya kaya, tidak ada masalah, mau potong 10 kerbau pun tidak apa-apa ya kan, dia bersedekah kan. Nah, yang masalah itu kalau tidak mampu dipaksakan, nah itu masalah. Nah, jadi saya kira itu Pak tadi berkenaan dengan itu, kalau mau minta itu dalam bentuk doa, bukan hadiah tetapi sedekah. Nah, sedekah kita kemudian memberi dalam bentuk uang, nah, mungkin itu bisa hadiah, bisa kemudian sedekah gitu kan, karena kita menolong, membantu orang dengan tentu kita mengharapkan pahala dari sedekah kita itu. Kita kumpul-kumpul, satukan dalam satu amplop dikasih kan. Nah, ini dari jamaah
masjid ini dari kelompok ini kan. Apalagi rekan kerja seperti itu biasanya Pak, datang kita berkelompok baca Yasin, kadang-kadang kita kasih ini sebagai bela sungkawa kita pada saudara kita yang kemalangan gitu. Mungkin itu Pak, mohon maaf kalau apa yang ditanyakan tadi tidak tersampaikan. Satu lagi mungkin Pak, jam 6 ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Yang ingin saya tanyakan itu masalah wakaf Ustaz. Ini ada pengalaman secara administrasi memang nggak ada hitam putihnya wakaf, tetapi secara lisan itu sudah disampaikan. Makanya perkembangan waktu itu pengurus masjid, ini masjid Ustaz, membangun untuk lahan parkir. Namun dalam perkembangan zaman setelah dia dibangun itu yang mewakaf itu menarik kembali. Alasannya saya tidak pernah mewakafkan. Itu gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Terima kasih. Nah, itu sebabnya Pak dalam hukum wakaf itu pertama ada wakif, orang yang mewakaf itu, kemudian ada mukuf, ada yang diwakafkan tanah misalnya, ada bendanya jelas, kemudian ada yang menerima wakaf, kemudian ada ijab kabul, 4 rukunnya itu Pak. Nah, jadi ada yang menyaksikan kan. Nah, itu anunya Pak, sehingga ketika kemudian dia sudah mewakafkan ini mesti kemudian ini diingatkan. Nah, jadi ada nazir kan, nazir itu yang menerima wakaf itu Pak. Nazir itu bahasa kita pengurus lah. Itu kalau dalam aturan sekarang minimal 5 itu Pak. Jadi ada ketuanya, mungkin ada sekarang ini anggota kan 5 orang. Nah, itulah yang penerima wakaf itu. Maka kalau dia sudah diwakafkan kemudian dia narik kembali, nazir ini bertindak nih Pak. Kau sudah beri kepada Tuhan, kau minta lagi. Boleh di ini Pak, dicegah gitu kan. Tidak boleh ditarik lagi. Karena sudah diwakafkan kepada serahkan kepada Allah gitu kan. Nah, itu anunya Pak. Nah, jadi kalau memang kadang-kadang orang tua kita dulu itu ngasih saja, itu saya wakafkan tuh. Nah, mungkin tidak memenuhi syarat seperti memang disyaratkan dalam hukum syariat kan, tidak ada nazirnya kan, yang jelas gitu kan, 1 orang saja. Pas yang nazir meninggal, lebih 2 meninggal yang nerima wakaf ini, yang memberi wakaf masih hidup, hidupnya agak susah ditariknya kembali kan. Nah, itu tadi sama Pak, itu yang disebutkan Nabi itu sama dengan diumpamakan Nabi seperti anjing, karena sudah dikasih diambilnya lagi kan. Perlu diingatkan itu Pak, perlu diingatkan, karena itu dosa besar itu Pak, sesuatu yang sudah kita wakafkan kemudian kita ambil kembali. Nah, yang banyak terjadi itu Pak, yang mewakafkan itu meninggal, anak-anaknya yang menggugat kan. Ini yang disampaikan Bapak tadi, dia wakafkan, dia narik kembali kan. Nah, kecuali yang kita singgung minggu yang lalu itu Pak, bahwa ada wakaf memang menurut Imam Hanafi berjangka Pak. Nah, ini ruko ini saya wakafkan selama selama hidup saya. Pas dia meninggal kembali ke ahli warisnya Pak. Tapi Imam Syafi'i tidak tidak seperti itu. Pokoknya kalau sudah wakafkan tidak bisa lagi. Itu sudah milik Allah gitu kan. Ini tanah saya ini saya wakafkan hasilnya kan. Ini sawit saya 2 kapling ini saya wakafkan hasilnya. Hasilnya saja, tanahnya enggak. Ya kan? Itu boleh dalam mazhab Imam Hanafi. Imam Imam Malik juga membolehkan kan. Tapi Imam Syafi'i tidak bisa. Kalau mewakafkan ini seluruhnya kan, karena sawit itu tumbuh di atas tanah, wakafkan juga tanahnya. Nah, karena itu milik Tuhan kan. Itu anunya Pak kan. Nah, jadi saya kira perlu diingatkan oleh orang tua kita itu bahwa sudah diwakafkan dulu Pak kan. Apalagi kalau yang menerima itu masih hidup. Nah, itu kalau perlu dia bersumpah saya kan. Nah, supaya kemudian supaya dia ini mungkin dia lupa Pak kan. Lupa. Atau kadang-kadang mungkin desakan ekonomi atau desakan anak-anaknya tidak mampu lagi berpikir.
mintanya kembali. Nah itu masalah itu Pak kan. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu, sebabnya memang aturan yang berlaku sekarang ini pokoknya kalau ada wakaf itu langsung ada ikrar wakafnya. Kalau prosedurnya sekarang itu Pak ke KUA kita ini kan, KUA itu nanti dipanggil beberapa yang punya tanah, kalau tanah kemudian ada penerimanya 5 orang atau ini. Nah, bahkan semua KTP-nya diminta gitu kan. Nah, ada ikrar wakaf. Ikrar wakaf itulah nanti menjadi dasar, kemudian nanti dibuat sertifikat, dibawa ke BPN kan. Nah, sehingga kuat Pak. Jadi maka ada situ bahasanya, ini saya wakafkan untuk ibadah sosial, untuk masjid dan lain sebagainya. Nah, maka nanti nazir itu boleh mempergunakan beberapa hal dalam wakaf itu. Nah, makanya saya sarankan kemarin kalau kita nerima wakaf, mintalah kepada yang wakif itu, kepada yang wakaf itu, kalau bentuk tanah ini Pak memang untuk masjid. Nanti kalau kemudian perkembangan boleh kamu dirikan madrasah, atau boleh jadi buat toko misalnya, rumah, perlu diikrarkan itu Pak. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh kan, kalau dia berwakaf musalla lah seterusnya sampai ini kan. Nah, tapi Imam Hanafi masih membolehkan dirobah, ya kan? Nah itu anunya Pak, saya kira itu berkenaan dengan itu. Nah, jadi maka hati-hati kalau dalam tuh wakaf itu. Nah, kan tidak bisa lagi harus berpikir musyawarah dengan keluarga, ini saya mewakafkan, kata yang punya harta. Nah, kalian harus tahu ini saya wakafkan. Jangan ada di belakang hari nanti mengungkit-ungkit ini. Nah, apalagi memang dulu itu tidak ada surat menyurat Pak kan, tapi hanya sebatas omongan. Tapi kalau sudah keluar ikrar wakaf itu sudah menjadi wakaf. Demikian mungkin Pak. Tidak lagi kita tutup dengan ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma jajjamana hadza jama' marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbal rizqan wasi'a ya fattahu ya 'alim. Rabbana qulubana bi nurin ma'rifatan waftah lana fathal 'arifin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahuna qawla. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghira. Wa jajjama hadza ma tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.